Dengan channel Soekarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya. Hari ini kita akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi wastafel atau saluran air mampet ya, baik di wastafel maupun di kamar mandi. Ini air mampet kurang lebih sekitar 97%, jadi masih mengalir tapi kecil. Biasanya seperti yang sering terjadi ya. Dan sumbatan-sumbatan itu biasanya bisa disebabkan karena rambut seperti ini, atau plastik, atau kain ya. Kain seperti ini, tapi berupa kecil. Biasanya yang sering terjadi adalah rambut ya. Ketika kita mandi di kamar mandi, rambut kita sering rontok waktu keramas, dan itu akan mengumpul dan menyumbat saluran air. Ada juga plastik ketika kita sengaja, atau yang terjadi kalau ketika wastafel sama kamar mandi digabung, saringan kita tidak maksimal ya ketika kita menyaring air waktu keluar, jadi lama-lama akan menumpuk dan menghambat saluran air. Oke, langkah pertama kita mungkin akan mencoba produk shock ini. Ini anti sumbat, tapi kita akan mencoba kekuatan apakah dia efektif untuk mengatasi kendala seperti itu yang terjadi, apakah dari rambut ini, plastik atau kain, apakah bisa terjadi seperti apa. Kita akan membuktikannya ya. Langkah pertama, kita masukkan rambut ini, kita akan coba dulu seberapa hebat produk shock ini. Kemudian ini yang sering terjadi juga, sumbatan-sumbatan ini biasanya putih-putih ini lemak dan sabun dan sangat sering terjadi sumbatan seperti ini. Kita masukkan, apakah nanti hancur atau tidak. Ini juga ada plastik, ada kain-kain yang kecil. Kita kasih produk shock ini sekitar 3 sendok ya. Kita tuangkan 3 sendok, kita tunggu sekitar 10-15 menit. Apa yang terjadi dengan rambut, plastik, dan gumpalan lemak tadi ya. Ini ada plastik, kita tunggu. Ini panas, jangan sampai kena tangan ya. Kita tunggu 10-15 menit. Oke, setelah itu kita keluarkan. Ini sudah sekitar 13 menitan di waktu tempat saya. Apakah rambut ini hancur ya? Ternyata rambut hancur ya. Ini rambut hancur, jadi sangat mudah kita pecah-pecah. Dan ini produk shock ini efektif ternyata untuk rambut. Kemudian ini yang lemak, ternyata dia masih keras ya. Keras dan tidak terlalu berpengaruh. Jadi nanti kita akan ngasih solusinya masing-masing ya. Ini dan kain, ternyata dia tetap ndak lunak atau hancur ya. Atau plastik ini, kita kasih sampel plastik. Ini juga nggak bisa hancur plastiknya, tetap mengeras. Tapi yang efektif ternyata rambut menjadi hancur, menjadi lembut ya, karena asalnya adalah keras seperti ini. Lalu bagaimana cara mengatasi seperti ini? Ini mungkin air sekitar 97%, masih mengalir tapi sedikit. Kita akan menggunakan produk shock dulu ya. Dan kita nanti pakai 2 cara untuk mengatasi sekaligus. Yang pertama kita pakai produk shock. Caranya kita keringkan dulu ya. Kita keringkan airnya. Mungkin kita bisa pakai gayung atau pakai kain untuk menghilangkan airnya. Ini posisi sudah kering. Langkah selanjutnya kita kasih produk shock tadi ya. Ini shock anti sumbat, baik itu wastafel maupun kamar mandi atau WC ya. Kita kasih sekitar 3-4 sendok. Kita masukkan ke lubangnya. Kita pakai 4 sendok maksimal. Setelah itu kita siramkan air mungkin sekitar
satu gelas kecil seperti ini. Seperti ini kita tinggal nunggu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Kita tunggu. Oke, ini sudah sekitar 14 menitan. Selanjutnya kita kasih air yang deras ya. Kita buka kerannya yang keras. Ternyata cukup efektif. Ini mungkin sumbatannya mungkin dari rambut ya. Ternyata ini sudah mulai lancar, walaupun belum lancar banget. Kita bisa pakai sentor air yang keras, yang deras ya. Nah, tadi cukup efektif. Bersih ini produknya panas ya, kayak membakar ya. Jadi rambut-rambut pun seperti ini hancur ya. Bisa rambut, bisa sayuran-sayuran, bekas-bekas sayuran yang menempel atau nasi-nasi ya. Ini akan hancur seperti ini. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi yang dari sumbatan yang lemah ini? Tadi pakai produk shock, ternyata kita rendam tidak hancur, tetap mengeras. Karena yang biasanya yang sering saya alami ketika permasalahan mengatasi mampet baik saluran kamar mandi atau wastafel adalah seperti ini ya. Karena nanti kalau sudah ini menyumbat hampir separuh, maka rambut pun akan tidak lancar, tidak akan menempel. Untuk menghancurkan seperti ini kita bisa pakai air panas ya. Apa yang terjadi? Ini kita pakai air panas sekali. Ternyata dia hancur ya. Ini lemak, karena lemak dia menjadi hancur. Jadi untuk mengatasi seperti ini kita bisa tuangkan ini ke lubang wastafel atau kamar mandi, tapi dengan syarat airnya banyak ya. Jadi jangan sedikit, mungkin bisa kita pakai beberapa liter air yang benar-benar mendidih untuk mengatasi sumbatan-sumbatan lemak ya. Ini kita bisa lakukan seminggu sekali biar tidak semakin parah, karena kalau sumbatannya sedang, biasanya dengan cara ini sudah cukup efektif ya. Karena sumbatan-sumbatan yang lemah yang terjadi biasanya yang sumbatan lemah ini ya. Kemudian ketika ini sudah memakan lebih dari separuh saluran air, rambut-rambut seperti ini akan mengikutinya ya. Rambut, bisa plastik dan sebagainya. Yang harus diperhatikan, kita juga harus menggunakan saringan ya. Saringan seperti ini untuk baik di kamar mandi atau di wastafel, biar kotoran-kotoran itu bisa tersaring untuk pertama ya. Ini kita coba apakah sudah lancar. Ternyata lancar ya. Ini sudah tidak menghambat sekali dan sudah lancar airnya. Jadi saya ulang sekali lagi, bagaimana cara mengatasi wastafel atau kamar mandi yang mampet. Kita bisa menggunakan produk shock ini ya, shock anti sumbat. Kita juga bisa menggunakan soda api. Tapi untuk soda api dan shock ternyata untuk lemak ternyata dia tidak terlalu maksimal. Makanya setelah kita menggunakan ini, kita bisa menggunakan air yang hangat atau yang panas ya. Kita sentorkan ke lubang selokan. Ini hancur ketika kita kasih air panas untuk lemak-lemak yang menggumpal di saluran air. Sekali lagi, rambut pun ini efektif ketika kita menggunakan soda api atau shock. Ini harganya mungkin di toko-toko bangunan ada banyak. Harganya mungkin sekitar 25 sampai 30.000 ya. Sekali lagi, ini percobaan yang saya bikin untuk plastik, kain, dan gumpalan lemak.
dan sabun ternyata tidak hancur. Yang hancur adalah rambut menjadi hancur ya, dan mudah dipatah-patahkan. Mungkin informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, karena masalah yang sederhana ini sering terjadi di rumah tangga kita ya. Air sering mampet, tidak lancar karena ketidakdisiplinan kita. Jadi sekali lagi saran saya, tetap gunakan saringan air waktu baik di kamar mandi atau wastafel. Itu sangat membantu untuk mengurangi air tidak mampet atau menjadi lancar ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya saya minta maaf. Jangan lupa like dan subscribe biar kita terus bisa menyampaikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya. Sekian, terima kasih.